Ya. Pagi. Waduh, semangatnya kayak begini ya mau tutup tahun ya rupanya. Pagi. Bagaimana semangatnya pagi hari ini? Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Nama saya David Cokro Raharjo. Bisa saya berterima kasih kepada Pak Bambang sudah diperkenalkan dan juga khususnya kepada Pak Anton dan Ibu Lisa yang kebetulan juga adalah tetangganya saya gitu ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu semuanya memberikan tepuk tangan kepada Haleluya. Sudah datang di properti ini sejak dari pertama kali masih dalam renovasi, dan Pak Anton juga dengan sering update saya, kasih tahu sama saya sekarang perkembangannya begini, dan akhirnya saya bisa untuk pertama kalinya pelayanan di sini setelah kira-kira 6 bulan dibuka, betul ya, dan akhirnya bisa menikmati apa yang Bapak Ibu lihat semuanya. Hari ini saya mau berbicara tentang sebuah topik yang namanya adalah Reach Towards God. Mari bilang sama-sama dengan saya, 1, 2, 3 apa? Reach towards God. Tetangga saya Pak Anton ini, dia boleh memilih untuk kayaknya adalah ya bikin rumahnya lebih besar sedikit, 20% boleh lah ya Pak ya. Kira-kira begitu. Dia boleh memilih untuk melakukan apa saja dengan apa yang dia miliki, baik itu waktunya dia, uangnya, maupun orang-orang yang ada dalam kehidupannya dia. Tapi Pak Anton dan Ibu Lisa, gembala sidang kalian, dia memutuskan untuk berinvestasi di rumah Tuhan. Katakan bersama-sama, rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Saya ada pertanyaan sebelum saya mengajarkan apa-apa pada pagi hari ini. Di tahun 2024 ini, Bapak Ibu kalau bertanya kepada diri sendiri, apakah kalian bisa menjawab dengan sejujurnya bahwa saya telah menjadi lebih kaya, tapi kayanya menuju kepada Tuhan, dan bukan kayanya menuju hanya kepada diri saya sendiri. Bagaimana khotbah untuk tutup tahun? Apakah sudah perlu altar call? Sudah selesai aja kita berdoa, kita pulang sekarang, pulang ke rumah, kita pikirkan dan renungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya membawa salam dari istri saya, Julieta, yang ada di dalam foto yang Bapak Ibu bisa lihat, dan juga bersama dengan 3 anak saya, Rachel, Daniel, dan Joseph. Anak saya yang pertama, Rachel, ada bersama-sama dengan saya pada hari ini. Dan tadi waktu kita sedang datang ke gedung gereja ini, saya tanya sama Rachel, saya bilang, Rachel, do you love me more? Dia tanya, what do you mean Papa? Terus saya bilang adalah, kamu lebih mencintai Papa sekarang, atau waktu kamu masih imut-imut 2 tahun, 3 tahun? Berapa banyak yang Bapak Ibu tahu bahwa anak kita sendiri, dia bisa mencintai kita, tapi dia mencintai kita dulu waktu masih 2 tahun, 3 tahun, waktu bilang adalah, Papa saya mau minta candy dong, minta bonbon dong, dan kita kasih sama dia, dan dia bilang adalah, I have the greatest gift in the whole wide world. Atau kalau untuk anak laki-laki saya, di mall ini, dulu waktu dia masih umur 2 tahun, 3 tahun, mobilnya saya parkir, ada mobil yang dipasang netral di depan mobil kita, dan kemudian saya gak sebetulnya mikirin apa-apa, cuman sekedar kita orang Indonesia, betul, kita dorong mobilnya, betul? Supaya mobil kita bisa keluar. Betul. Tapi anak saya yang laki-laki yang 3 tahun di mobil, dia bilang sama mamanya, Bang, Papa gua Superman. Lihat, dia pakai 1 tangan, dia bisa dorong mobil dan mobilnya bergerak. Coba sekarang udah 12 tahun kita bilang sama dia, your daddy is Superman. Ya kan? Mungkin si anak bilang adalah, daddy mau kibulin siapa? But so is our journey as a Christian. Sering sekali kita sebagai anak Tuhan, kita ingat Tuhan itu baik, dan kita kaya kepada Tuhan. Kapan? Dulu, waktu susah, masih baru pertama kali terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih semangat melayani Tuhan, dan kemudian kita katakan adalah, aku doa apa aja Tuhan kasih loh. Dan kemudian pada saat kita mulai berdoa, dan kita bilang, Tuhan gak kayak dulu ya. Dan tanpa sadar, kita tidak lagi menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kita menjadi kaya hanya untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Bagaimana? Masih mau dilanjutkan khotbahnya? Lanjut. Masuk halaman 1 ceritanya. Amin. Ketawa sedikit gitu loh supaya. Haleluya. Wow. Gimana? Pada saat kita menutup tahun ini, tugas saya dan tujuan saya pada pagi hari ini, saya memastikan bahwa Bapak Ibu semuanya tahu bahwa kita perlu menjadi kaya kepada Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-16, dan ada satu pertanyaan yang saya mau kita jawab semuanya, yaitu adalah apa yang telah saya capai sepanjang tahun ini selama 2024. Oke? Dan untuk bisa menjawab pertanyaan itu, saya baca dari Lukas pasal 12
ayat yang ke-16 dikatakan bahwa adalah seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Bahasa Inggrisnya berkata bahwa the ground of a certain rich man Yield. has abundant harvest. Sama-sama bilang abundant harvest. Abundant harvest. Dia katakan bahwa tanah daripada seorang yang kaya berlipat kali ganda, bertumpuk-tumpuk hasil tuayannya. Pertanyaan saya adalah, tanahnya yang hebat atau orangnya yang hebat? My grandfather, Pak Mukhtar, dia selalu ngajarin saya sejak kecil. Dia bilang begini, dia bilang adalah tanah mengandung banyak harta, semua tergantung siapa penggarapnya. Yes. Bagus ya? Yes. Kita ngomong bersama-sama ya. 3, 2, 1 apa? Tanah mengandung banyak harta. Semua tergantung siapa penggarapnya. Bapak Ibu, selama tahun ini kita tutup dalam 2-3 hari ini kita tutup tahun ini. Saya mau Bapak Ibu untuk bertanya kepada diri sendiri dan katakan, bagaimana hasil tuayan saya sepanjang tahun ini? Kalau Bapak Ibu bisa katakan bahwa tuayan saya bagus, itu adalah karena penggarapnya yang luar biasa. Kalau Anda bilang bahwa adalah hasilnya kurang bagus, guess what? Penggarapnya yang jawab sendiri tadi ya. Dan kalau hasilnya jelek, itu karena apa? Penggarapnya Kurang. suaranya tambah kecil gitu. Ya pulang aja yuk, nggak usah takut soalnya. Karena lebih mudah kita katakan bahwa adalah tunggu lagi tahun politik. Tahun politik udah lewat. Ya, Kasih tahu sama tetangganya, tahun politiknya udah lewat. tahun politik sudah lewat. Presidennya udah naik. Tapi masuk 2025 masih ada lagi yang orang bilang sama saya adalah, Pak, tapi masalahnya ya kondisi ekonomi ya, dan kondisi politik ya, dan kita terus nyalain si tanah. Tapi firman Tuhan saya mengatakan bahwa tanahnya si orang kaya abundant harvest. Sama-sama bilang abundant harvest. Abundant harvest. Jadi Bapak Ibu kalau nggak bisa melihat apa yang sukses, apa yang baik, apa yang sudah dicapai selama tahun 2024, tahun 2025, firman Tuhan sedang mengajarkan kepada Bapak Ibu dan kepada saya juga bahwa bukan urusan kondisi tanah, Ya. katakan amin, Amin. tetapi adalah bagaimana saya, katakan Saya penggarapnya, Penggarapnya. bagaimana saya mengusahakan tanah itu. ya Kalau Bapak Ibu ada waktu melakukan Bible study, kalian akan mendapatkan bahwa apa yang saya baru ajarkan kepada kalian merupakan tema yang konsisten di seluruh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu. wow. Tidak pernah sekalipun dikatakan adalah karena kondisi lagi Tanah. susah. Segitu-gitunya ada sesuatu yang paling susah di dalam sejarah Alkitab, yaitu adalah pada saat 7 tahun masa kekeringan terjadi di seluruh dunia di zaman itu, dan kemudian ada satu anak Tuhan namanya adalah Yusuf. Yusuf. Dan Yusuf biasa-biasa aja, bukan cuma biasa-biasa, dia sendiri tiap hari bisa makan, dia punya istri, dia punya 2 anak di zaman itu. Lebih daripada itu, dia kasih makan papanya, mamanya, dan saudara-saudaranya, dan keluarganya. Lebih daripada itu, seluruh negara Mesir semuanya ada makanan gara-gara dia satu orang. Lebih daripada itu, seluruh dunia di zaman itu semuanya ada makanan gara-gara Yusuf. ada Yusuf. Padahal ada masa 7 tahun kalau bahasa kita, ada pandemi global economic crisis. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa satu orang sudah cukup di kacamata Tuhan Ya. untuk menjadikan kota Tangerang dan Indonesia Amin. menjadi maju? Amin. Aminnya itu cuma Amin. 20% cuma yang di depan. Amin. Coba, Wow. coba lihat sama tetangganya sebentar. Look at them. Ayo silakan lihat dan kasih tahu. Lihat kepada mereka dan kasih tahu. Tuhan punya rencana yang baik buat kamu di 2025. Amin. Tuhan punya rencana yang baik buat kamu tahun 2025. Apakah Bapak Ibu bisa mengaminkan itu? Amin. Tapi khotbahnya belum selesai. Yes. Pertanyaan kedua, oke? Pertanyaan pertama adalah apa yang telah saya capai tahun ini selama 2024, oke? Tapi pertanyaan kedua adalah bagaimana pencapaian ini mempengaruhi orang-orang di dalam hidupku? Ya. Bagaimana? Walter Koloni? Lukas 12 ayat 17 lanjutannya sampai 19 berkata begini. Ia bertanya, si orang kaya itu yang punya harvest yang besar itu, dia bertanya di dalam hatinya, dia katakan, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.
Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19 belum selesai. 2 ayat bilang aku gak cukup. Ayat yang ketiga dia bilang begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Dia katakan apa? Jiwaku ada padamu. Kunya apa sih tinggi sih? Jiwaku gitu. Karena udah yang ke-13 kali dia ngomong, dia bilang jiwaku. Apa Ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahan. Amin. Amin. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kata aku dan kataku dipakai 13 kali dalam waktu 3 ayat. Ini dalam satu pernyataan. Dia bilang, aku adalah orang kaya. Alkitab saya, by the way, ayat ini ada yang tahu siapa yang bilang? Ditulis oleh Rasul Lukas. Yang ngomong siapa? Yesus. Wah, takut salah ya. Di gereja gak apa-apa sih takut salah ya. Siapa yang nulis? Yesus. Lukas atau Yesus? Yesus. Tuhan Yesus yang berkata ini. Amin. Ini adalah ceritanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi bilang bahwa artinya pada saat dia katakan penggarap yang baik mendapatkan hasil tuaian yang besar. Di kacamata Tuhan Yesus, good job. Sama-sama bilang good job. Good job. Coba lihat lagi sama tetangganya, kasih tahu good job. Oke, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengenal tabur dan tuai. Mereka yang kerja keras, tuaiannya juga baik. Mereka yang kerjanya pintar, tuaiannya bagus. Mereka yang malas-malesan, gak dapat tuaian. Mereka yang tidur-tiduran, gak dapat makanan. Itu adalah prinsip Alkitab. Tapi Tuhan gak berhenti hanya sekedar abundant harvest. Karena pertanyaan kedua, bagaimana Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana kalian sudah menjadi jawaban, sudah menjadi bagian daripada solusi, daripada kehidupan orang-orang di sekitar kamu. Si orang kaya ini yang diceritakan Tuhan Yesus, walaupun besarlah kekayaannya, semakin besar kekayaannya, dia katakan aku mau bangun lumbung yang lebih besar dan lebih besar. Dan dia katakan aku gak puas, aku mau lebih besar lagi, mau lebih besar lagi, dan mau lebih besar lagi. Jadi yang ditentang oleh Alkitab bukan abundant harvest-nya. Kalau boleh saya katakan begini nih, tahun 2025 setiap orang di dalam ruangan ini harusnya mengalami abundant harvest di tahun 2025. Amin. Tapi Amin. pertanyaan saya yang kedua, lantesan pegawai Anda, pelanggan Anda, supplier Anda, investor Anda, bankir Anda, siapa orang di sekitar kita, gereja lokal ini, bagaimana dia menjadi diberkati, mendapatkan berkat Tuhan karena abundant harvest yang saya miliki. Saya mau pastikan, pada saat dia punya lumbung, dia dapat hasil. Nih bayangin ya, dia tanam, oke, kemudian dia tuai, betul? Dia bawa ke lumbung perbendarahan dia. Dia bilang, bayangkan di tahun 2025, dia bikin satu lumbung dan dia tulis di atasnya 2025 saya mau lumbung saya sebesar 100 juta rupiah. Amin. Dia kerja di bulan Januari 1 dia tabur. Di Januari 30 dia tuai. Kalau selama 30 hari tuai taburnya pakai, kalau kepingin kerja, kalau ada waktu, Bapak Ibu rasa tuaiannya bagaimana? Semuanya diam-diam semua karena tahu jawabannya tapi merasa sudah perlu altar call gitu, betul kan? Januari 1 disuruh kerja, capek gua tidur dulu kan lagi hari tahun baru. Januari 2 disuruh kerja, kita bilang kan baru tahun baru plus 1. Januari 3 disuruh kerja, belum ada yang kasih komando. Januari 4 disuruh kerja, ngapain ya Pak ya? Januari 5 disuruh kerja, Pak masih minggu pertama, untuk apa kerja keras? Januari 6 masih minggu pertama. Dan kalau kalian lakukan itu selama 29 hari atau 30 hari, kira-kira tuaiannya Januari 31 berapa? 100 juta?
Kalau bisa 100 juta, itulah namanya mukjizat. Nah sekarang baca Alkitab Bapak Ibu sekalian, dan perhatikan doktrin yang diajarkan oleh para rasul dan oleh para nabi. Saya jamin 100%. Semuanya kasih tahu adalah orang malas, gak usah makan. Yes. Perjanjian Lama bilang begini, coba kau perhatikan dulu semut-semut itu. Gak ada kepalanya, gak ada yang kasih komando, tapi mereka tidak pernah berhenti bekerja sehingga makanan mereka selalu berlimpah-limpah. Yes. Amin. Hey, Ya. Alkitabnya udah ngoceh, udah kasih tahu kita aminnya cuma amin di gedung gereja hari Minggu tanggal 29 atau nanti besok benar-benar mulai bekerja. Yang mana? Mulai bekerja? Mulai bekerja. Nah, tapi kalau udah kerjanya baik-baik, sudah sampai di sini, nah lumbungnya dibikin kotaknya 100 juta. Masalahnya si orang kaya ini kotaknya 100 juta, dan waktu dia punya 120 juta, dia bilang begini, ada ekstra 20 juta. Apa yang harus kuperbuat dengan 20 jutaku? Aku tahu yang harus kuperbuat. Buatlah kotak ini menjadi 120 juta, supaya bisa kutambahkan 20 juta di dalamnya. Tiba-tiba ayat Alkitab yang mengatakan bahwa adalah berilah maka kamu akan diberi, maka guncangan itu akan terjadi dalam kehidupanmu sehingga dia menjadi penuh sampai berlimpah-limpah, sampai tumpah. Ya. Tidak pernah Ya. terjadi di dalam hidup kita. Tahu nggak kenapa? Karena kantongnya katanya 100 juta. Waktu dikasih 120 juta harusnya meluap dan menjadi berkat buat orang lain. Masalahnya si orang kaya yang kita baca ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus, bukan 100 jutanya yang dikomplain. Dia bilang, kan saya kasih kamu 120, kan saya kasih kamu 180. 20 dan 80 itu bukan untuk disimpan, tapi untuk Dibagikan. menjadi berkat Berkat. buat orang lain. Yes. Lihat lagi sama tetangganya, kasih tahu itu kamu loh 2025. Ayo cepat kasih tahu, cepat. Saya mesti korban nih ceritanya. Tahun 2020. Oke? Harus Bapak Ibu berbagi. belajar sesuatu Pak siang hari ini? Yes. Belajar sesuatu siang hari ini? Amin. Hah? Semangatnya tambah lama tambah. Amin. Amin. Bapak Ibu belajar sesuatu siang hari ini? Amin. Amin. Pertanyaan yang ketiga. Apa pelajaran terpenting saya di tahun 2024? Masih ada 3 hari lagi sebelum Bapak Ibu menutup tahun ini. Coba pikirin, apa yang saya belajar sepanjang 1 tahun ini? Anak-anak saya nonton film aja ditanya, belajar apa? Anak saya bilang, saya ajak kalian jalan-jalan, gak usah bayar pakai uang. Bayar papa pakai pelajaran apa yang kamu pelajari selama perjalanan ini. Nah Bapak Ibu, coba tanya sama diri sendiri, apa yang saya pelajari sepanjang tahun ini? Amsal 24 ayat 16 berkata demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Semua orang bilang, wow. Semua orang bilang amin. Oke ya, saya ulang sekali lagi ya. Amsal 24 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Amin. Amin. Oke ya, tapi biasanya kita amin. Padahal Alkitab kasih koma di situ. Dia bilang tetapi orang fasik akan roboh Dalam bencana. Dalam bahasa Inggris saya kata but the wicked stumbles when calamity strikes. Jadi pada saat bencana datang, maksudnya itu adalah bencana itu tidak datang hanya kepada orang-orang yang tidak Kristen. Bencana tidak datang, bayangkan COVID-19. Orang Kristen dan orang tidak Kristen kena COVID-19, betul? Sama. Bencananya sama, ada bedanya. Katanya orang benar bangkit lagi, orang fasik habis jatuh gak bisa bangkit lagi. Is it okay? Yes. Jadi pertanyaannya berarti pada saat saya tanya pelajaran apa yang Bapak Ibu pelajari sepanjang tahun 2024, maksud daripada pertanyaan itu adalah kalau Bapak Ibu tidak pernah belajar apa-apa sepanjang 2024, saya baru balik dari Lembang, dan di Lembang saya diajak main permainan melawan zombie. Tahu nggak zombie itu apa? Mayat hidup, tahu ya? Ya. Mayat hidupnya gak gitu, mayatnya zombinya kayak begitu, sampai jatuh robek dijahit 3 kali di situ. Okay? Banyak orang jalanin setiap tahun kayak zombie, dia gak tahu itu siapa, kecuali anak perempuan saya. Ada CCTV-nya kelihatan, dia ketemu zombie,
Anak perempuan saya keluarin tangan in the name of Jesus. Dia bilang, sudah ya, saya udah gak mau main lagi. Jadi si zombinya, hurrah! Anak perempuan saya adalah, sudah ya. Zombie pun diajak negosiasi sama anak perempuan saya. Ada CCTV-nya kelihatan. Semua orang lari, anak perempuan saya satu orang keluarin tangan. Dalam hati saya pikir, wah rupanya ada Jesus di dalam hatinya. In Jesus name, stop. Okay. But you see, banyak orang hidup mikirinnya cuman yang paling penting dari Januari 1 sampai Desember 29 ini, perut gak pernah kosong kan? Atapnya masih ada kan? Bisa tidur kan? Ya sudah. Hey, kalau itu yang kalian pikirkan di Desember 29, dan Bapak Ibu tidak pernah menjawab apa yang telah saya pelajari, perhatikan bahwa di tahun 2024 ada loh bencana yang datang. Bencana itu pernah terjadi di sepanjang tahun 2024. Dan bencana itu dia gak pernah pilih kasih. Dia gak pernah bilang adalah, oh LMCC kemarin saya lihat waktu puji Tuhan tadi tangannya terangkat lurus. Oh kalau gitu yang ini gak usah kena bencana. Oh tadi tuh ada yang lagi praise and worship, main HP, main game pula di situ. Nah, hati-hati nanti mau kasih bencana sebentar lagi. Itu bukan Tuhan yang kita sembah. Aja oke. Ya. Dasar meta kita nyanyinya lompat-lompat, atau tadi penyembah Tuhannya kita turun ke bawah, atau setiap pagi saya menyembah Tuhan atau tidak. Gak peduli bahwa saya setelah dari gedung gereja ini keluar betul-betul kerja keras atau tidak. Alkitab itu mencatat bahwa bencana itu akan datang. Dia gak usah diundang, dia akan datang sendirinya. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita anak-anak terang di rumah Tuhan pernah gak duduk bareng-bareng sama keluarga sendiri, sama tim kita sendiri, dan tanya adalah, oi, Pak Edwin, belajar apa ya tahun 2024? Kalau semuanya bencana itu datang lagi nih di tahun 2025, seperti kemarin di tahun 2024, pada saat kemarin customer tiba-tiba 20% semuanya tiba-tiba keluar, what will you do? Apa yang kita akan lakukan berbeda? Kalau Bapak Ibu gak pernah jawab pertanyaan itu, saya gak heran kalau jawabannya adalah maka jatuh lagi, dan jatuh lagi, dan jatuh lagi. dan jatuh lagi, dan jatuh lagi. Kalau ketemu hari Minggu ditanya, bagaimana kabarnya minggu ini? Puji Tuhan, haleluya, yes. Dan hari Senin ketemu, bagaimana kabarnya Pak? Oh, puji Tuhan, haleluya, yes. Hari Rabu, kebutuhan doa, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan Pak, puji. Dan kalau hari Jumat, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Pak, akhirnya sampai juga di hari Jumat. Besok kita akan mau kebaktian Pak. Kayak roda kempes tiap minggu dipompa. Ada bocor, itu bocor perlu ditambal. Ya. Kalau selama tahun 2024 Bapak Ibu menyadari bahwa saya kurang dekat dengan Tuhan, resepnya cuma ada satu. Bagaimana kalau di tahun 2025 lututnya lebih sering ada di samping ranjang dan bertemu dengan Tuhan? Amin. Boleh gak sih kayak begitu? Amin. Kalau tahu bahwa adalah kemarin pada saat customer dan supplier ngobrol sama saya merasa kayak orang paling goblok di muka bumi ini. Dia ngomong apa aja gua gak ngerti. Dia ngomong AI, kita bilang apaan tuh AI, makan baru ya. Kita bilang adalah AI itu ada 3 macam. Hah? Ada 3 macam? AI apa aja gak tahu, sekarang mau cerita ada 3 macam. Anda gak pernah tahu gimana caranya menggunakan teknologi di dalam bisnis kalian. Kita bilang adalah bersama dengan Tuhan kan kita bisa melakukan yang Perkara yang besar. apa saja bisa dilakukan. Jadi kita imannya berjalan, mohon maaf, nalarnya nggak jalan. Nah. Tapi tahu nggak bahwa roh Anda itu dihembuskan nafas kehidupan? Tapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa kalau tengkorak ini dibuka, otaknya dikeluarkan, dibalik di belakang, di situ ada cetakan kecil di bawahnya. Tulisannya adalah dibikin di surga dengan penuh kasih oleh Bapa di surga. Amin. Dan segala sesuatu yang tidak dilatih, segala sesuatu yang dibiarkan dengan sendirinya rusak sendirinya. Gak usah diapa-apain.
Gak usah kita pukul-pukul kepala kita di tembok supaya otaknya jadi goblok. Gak perlu. Gak usah dipakai aja. Secara otomatis Padam. setiap hari, setiap tahun Anda akan menjadi lebih decline. Mau buktinya? Kalau orang sudah pensiun dan terus gak ngapa-ngapain, dalam waktu singkat dia Pikun. menjadi Pikun. pikun. Loh kok jadi pikun? Bukan karena umurnya tua. Karena tidak dia dipakai. bilang saya sudah Pensiun. saya sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya umurnya udah tua, saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, dengan iman seperti itu, jadilah sesuai dengan imannya, maka setiap hari decline. So, apa yang kita pelajari sepanjang tahun 2024? Oke, pertanyaan keempat, yang terakhir. Apa yang penting untuk diperhatikan di tahun 2025? Lukas 12 ayat 20 sampai ke 21 berkata begini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi Dirinya sendiri. jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sama-sama katakan kaya di hadapan Allah. Kaya di Bahasa hadapan Inggrisnya Allah. katakan, but is not rich Toward towards God. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengkritik si orang kaya sampai sesudah dia bilang, ku mau buat lumbung yang lebih besar. Kemudian ayat 20 bilang adalah, hei kamu orang bodoh. Jadi jangan jadi orang kaya yang bodoh. Jadilah orang kaya yang kaya sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan gak anti dan tidak alergi dengan kekayaan manusia. Yes. Dia anti pada saat kita jadi orang bodoh. Ya. Saya harus lanjut. Amin. Bapak Ibu, Amin. ambil 3 detik. Jangan mau jadi orang kaya yang bodoh. Yes. Jadilah orang kaya yang beneran kaya Di hadapan Tuhan. Amin. Ada 3 hal untuk kita perhatikan sepanjang 2025 dan mudah-mudahan membantu Bapak Ibu sekalian. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, Yesus, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus paling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa yang perlu diperhatikan? Untuk bagaimana caranya supaya kalau udah ada 100 juta, 120-nya kita sudah tahu 20 jutanya mau diapain gitu loh. Ya. Ayat firman Tuhan katakan kalau kamu saling mengasihi, katakan saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling mengasihi, katakan sekali lagi. Saling mengasihi. Kalau kamu saling mengasihi, firman Tuhan saya mengatakan maka dunia akan tahu bahwa kamu sungguh-sungguh adalah anak-anakku. Amin. Karena itu jadilah orang yang mau mengasihi. Yes. Pada saat kita mempersiapkan tahun 2025, sudah belajar apa yang perlu dipelajari, sudah tahu apa yang kita capai, sudah tahu apa yang perlu kita kerjakan. Pastikan kasih menjadi nilai, menjadi values untuk apa yang kita sedang mau Amen. kerjakan. Amsal 25 ayat 2 berkata begini, Allah dimuliakan karena kebijakannya amat dalam dan penuh rahasia. Raja-raja dimuliakan karena kemampuannya menyelidiki dan mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Katakan raja. Raja itu tugasnya adalah menyelidiki dan mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Yes. Tugasnya Tuhan. Dikatakan begini, Allah itu dimuliakan karena kebijakannya itu ada di dalam rahasia. Kata-kata bersama rahasia. Rahasia. Jadi selama tahun 2025, saya tunjukkan sekali lagi, kalau bangun pagi bukan cek IG, bukan cek WA, cek email, cek apa. Yang pertama-tama ketemu sama Tuhan. Amin. Karena kayak begini nih, perhatikan nih. Karena glorinya Tuhan adalah merahasiakan rencananya, tetapi kemuliaan raja, katakan bersama raja adalah menyelidiki dan mengungkapkan yang tersembunyi. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau 2025 kalian masih bilang begini, Pak Pendeta, saya kalau baca Alkitab Pak kayak obat tidur Pak. Baru baca ayat 1, ayat 2. Hey, you know, kalau Bapak Ibu masih bilang bahwa Alkitab itu cuma Pak Pendeta yang bisa, saya jamin ya, Bapak Pendeta kalian itu rajin baca Alkitab, rajin baca buku-buku Kristen, rajin belajar dari pendeta-pendeta lain, guru-guru lain,
Makanya waktu baca Alkitab, yang tersembunyi di mata kalian tidak tersembunyi di mata pendeta. Ya. Saya ini bukan pendeta, saya ini adalah seorang pengusaha tulen, garis pagi sampai malam, Senin sampai Minggu bisnis. Tapi kalau saya lagi khotbah, saya lagi ngajar firman Tuhan, gak jarang orang tanya saya, Pak David sekolah teologi di mana ya? Saya sekolah teologi di mana-mana. Sekolah teologi saya jam 5.20 pagi ketemu sama Tuhan. Glorinya Tuhan adalah menyumbangnya menjadi rahasia, tetapi saya adalah anak raja. Dan Amen. tugas saya adalah menyelidiki Dan mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Amen. Saya baca Alkitab seperti seorang investor. Saya baca Alkitab saya seperti seorang pengusaha. Saya baca Alkitab saya seperti seorang pemimpin. Kita mengungkapkan rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu punya anak seperti saya, ada banyak hal yang saya tahu tentang anak saya yang saya simpan sebagai rahasia, dan kita tunggu sampai anak itu tanya pertanyaan yang tepat. Pada sampai anak itu sudah sampai di suatu usia yang dewasa, dan kita kasih kunci mobil itu sama dia, dan kita bilang adalah, nah sekarang boleh setir mobil. Betul tak betul? Ya. Kan bukan kita tahu anak kita harus bisa setir mobil, tapi waktu dia umur 3 tahun kita bilang Papa loves you, here kunci mobil, ayo pergi setir mobil. Betul waktu itu? Jadi 2025 jangan heran kalau baca Alkitab masih ada yang kita bilang gini, ada yang misterius, yang rahasia buat saya Pak. That's right. Tugas kalian adalah menyelidiki dan mengungkapkan yang tersembunyi. Bapak Ibu bilang begini, Pak, bisnis saya tahun 2024 mandek Pak. Waktu sudah bisa 15 juta per hari Pak. Kayak 15 juta ya Pak ya. Mau naik ke 20 juta itu ya Pak ya. Gak naik-naik loh Pak. Itu loh ada misteri. Bapak kalau belajar, ibu-ibu kalau belajar untuk mengungkapkan rahasia dengan baca buku-buku, ikut seminar dan belajar dari orang lain, maka yang tadi misterius tiba-tiba menjadi sebuah pengetahuan. This is lebih baik. Bapak Ibu mungkin ada beberapa di tahun 2024 bilang adalah, kemarin loh Pak Januari itu saya bilang saya mau turunin ikan ukuran pinggang saya dengan berapa senti atau mau turun berapa kilo. Pak itu loh waktu sudah sampai di kiloan tertentu, turunnya itu kayak sudah pakai kerja keras, sudah doa syafaat, sudah pakai puasa, gak turun-turun Pak. Rahasianya kalau kita selidiki dan kita pelajari, karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan ingin kerja. Jadi pastikan sepanjang setiap hari ada hal-hal yang kita pakai waktunya untuk apa? Untuk mengungkapkan rahasia-rahasia itu. Oke, ayat terakhir. Matius 5 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amen. Apa yang boleh diperhatikan selama tahun 2025? Ayat Menjadi firman terang. Tuhan ini saya doakan menjadi Menjadi amin terang. dalam kehidupan kalian. Amen. Yaitu adalah ada kontribusi, sama-sama kan katakan kontribusi. Ada kontribusi. Kita berkontribusi dalam hidup orang lain. Makanya namanya pekerjaan yang baik. Amen. Pekerjaan yang baik itu bukan adalah pekerjaan yang kasih cuan sebesar-besarnya, belum tentu. Pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang mungkin selama 3 bulan atau 3 tahun pertama tidak ada buahnya, tapi kemudian kalau kita rajin, kita pasang, kita tanam, kita rawat dia dengan baik-baik, 3 minggu dan 3 tahun dan 3 bulan kemudian, hasilnya ada. Amen. Sehingga bisa memberi makan banyak orang. Ya. Perbuatan baik itulah yang saya doakan supaya Bapak Ibu semua juga miliki. Amen. 3 hal ini, mengasihi. Yang kedua, mengungkapkan hal-hal yang misterius. Dan yang ketiga, selalu berpikir bagaimana saya bisa berkontribusi dalam hidup orang lain. Amen. Kalau kalian perhatikan 3 hal ini, maka ayat ini menjadi amin di dalam kehidupan kalian. Amen. Dia katakan bahwa maka Bapamu akan Dipermuliakan. Amin. Amin. Hasilnya jelas. Dia lihat dan dia tidak akan bilang adalah ada orang kaya yang bodoh. Tapi dia bilang adalah ada orang kaya yang reach towards God. Amen. Oleh karena itu, maka Bapa kita di surga Dipermuliakan. amin Bapak Ibu Amin. semuanya. Amin. Ya, amin. Bapak Amin. Ibu belajar sesuatu pagi hari ini. Yes. Ya, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mau berdoa bersama-sama dan dia tutup catatan kalian, tutup HP kalian. Mari kita berdoa bersama-sama.